Rambutnya sama. Wih, rambutnya sama. Kayaknya ada yang beriman, ada yang nggak beriman. Yang tidak beriman seperti Vega ngeliatnya beda, tapi orang beriman sama. Berarti banyakan yang nggak beriman. Ada lagi yang cakep-cakep juga sama. Aduh. Tapi tenang aja, lu gua pilih tenang. Ada. Ada itu. Ada, makanya. Dan lihat dari kakinya aja udah bagus. Itu Mas Iko. Beres. Bisa diatur. Bisa diatur. Gampang. By the way. Jadi gini, Mas. Udah baca soalnya. Iya. Mereka belum tahu. Udah baca. Dirimu kan awalnya seorang atlet bela diri pencak silat. Silat pencak. Bisa lontong ceritakan. Mas. Maksudnya tolong beliin lontong. Udah rezekinya. Bagaimana dirimu akhirnya nyemplung? Nyemplung emang apa itu tiap pagi itu nyemplung itu? Plungset di dunia seni peran. Monggo nih silakan. Monggo. Sana. Oh sini, iya. Sana. Sana. Ini. Ya. Gimana nih nyemplung ke dunia? Akhirnya bisa nyemplung ke dunia seni peran. Ya, waktu itu kebetulan Mas ada air. Jatuh nyemplung. Enggak gitu. Mas. Kamu ngobrol sama ini. Ya. Ditanya kenapa bisa masuk ke beli seni peran? Itu ada air gitu. Ya, kebetulan waktu itu kan sebetulnya nggak di pencaksilat. Pencaksilat memang sebetulnya cuma kewajiban aja, Mas, gitu. Karena ngelihat waktu masa kecil saya umur kurang lebih 10 tahun, ngelihat sepantaran saya umur 10 tahun tuh ada pakai baju silat, seragam silat, mau latihan silat gitu kan. Saya jadi iri gitu, wah ini apa nih, di mana? Ternyata dekat rumah, ada di daerah Kayu Manis gitu. Saya latihan, saya ikutin, ternyata ada dekat rumah, saya ikut latihan besokannya. Besok latihan, ikut latihan, minta tolong sama orang tua, sama mama, dibikinin baju, disupport sih emang, alhamdulillah. Dan latihan kurang lebih 2 tahun, 3 tahun di situ. Terus karena saya memang cinta main bola, saya ikut SSB waktu itu masuknya, Mas. Jadi silat, bola, silat gitu. Kenapa, Mas? Ya, waktu dibikinin baju itu baju silat apa baju bola? Yang diurutin dulu. Tapi kan silat kan tahu-tahu ke bola. Jadi Ya kan urutannya ini gini, Mas. cerita singkatnya, Mas. Ini, Mas, jadi urutan gini. Iya. Itu bukan itu. Ini namanya diurut. Ada, tolong ambilin air. Air aki. Iya. Enggak, baju silat. Baju silat. Maksudnya memang suka olahraga dari olahraganya kecil. sebelum silat itu memang berbarengan sama main bola SSB di Bina Taruna di Romangun. Malamnya itu saya lihat teman-teman saya pakai baju silat, saya ikutin. Akhirnya saya ikut latihan gitu, Mas. Sorenya latihan bola, malamnya latihan silat gitu kan. Itu nggak sekolah tuh, siang latihan bola. Pagi, sekolahnya pagi. Benar-benar. Terus setelah itu kurang lebih 2 tahun 3 tahun ikut latihan silat karena bola aktif, Mas, di SSB, banyak ikut kejuaraan, akhirnya vakum. Akhirnya orang tua kalau misalkan ikut serius mau latihan silat lagi ada di kebetulan orang tua sendiri itu dari turun temurun dari kakek gitu, namanya almarhum Haji Ahmad Munawar dari perguruan 3 Berantai. Nah, saya masuk kelas tahun 99 saya masuk gitu, masuk sampai sekarang. Jadi kalau buat masalah film memang ada sutradara dari Inggris, Gareth Evans, dia bikin dokumenter tentang silat gitu. Dia ada kurang lebih 5 kota dia datengin. Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, terus di Jawa Timur kalau nggak salah. Cuma pertama ke Sumatera Barat, terus ke Jakarta, datang ke perguruan saya 3 Berantai, Jakarta. Nah, dari situlah
Jadi ya alhamdulillah dapat chemistry-nya, langsung dipercaya untuk meranin salah satu film pertama saya, itu Merantau. Iya. Masih terasa nih kita aja. Urutannya masih terasa. Mas. Awas keterusan. Nempel. Balik. Prestasi apa yang sudah dicapai dalam seni bela diri silat yang dirimu sudah jalani, monggo? Pertama tahun 2003 itu fighter dapat juara 3 sih mas di apa Seluruh jadi antar dunia? perguruan, enggak antar perguruan aja. Terus tahun 2003 lagi jadi ada bergu Jambore waktu itu jadi tingkat nasional. Saya berlima, ada teman saya juga di sini, ada iya, tim saya. kelihatan. Terus ya Siapa itu? Ini kamu ini beda nanti. Kok gini-gini? Kok Tuh, salam-salam? olahraga ngambil kamu. Ngambil hati janda. Itu mas yang itu ya? Iya. Beregu ya? Terus? waktu bergu. Terus tahun 2005 itu kategori penampilan terbaik kategori tunggal dewasa itu di Jambore Cibubur tingkat nasional juga. Luar. Ini prestasinya membanggakan kan? Ini prestasinya lomba kecantikan ya. Ya pasti menang. Lawannya pot bunga semua. Tapi kalah. Kecantikan Flora. Masih gol. Setelah berakting di film The Raid yang membuat dirimu terkenal sebagai aktor laga, kabarnya kini banyak mendapat tawaran film-film produksi Hollywood. Bahkan mendapat tawaran bermain di film Star Wars. Is that true? Gimana cerita? Luar biasa, nggak gampang. Nggak bisa main di itu loh. Iya. Saya aja tawarin Jurassic Park 4 ya. Jadi apanya, Mas? Jadi binatangnya itu ya. Kalau saya belum bisa ngejawab itu mas, soalnya itu kan terus terang bisa dibilang rumor, soalnya kan belum ada kepastian dari sana pihak sana. Jadi ntar kalau saya bilang mengaku-ngakuin, iya saya main, ternyata enggak, ya malu juga mas. Iya, betul. Saya bilang enggak, ternyata dapat tawarnya, alhamdulillah. Proses ya, diaminin aja lah. Amin, amin, amin. Pokoknya kalau doa bagus diaminin, doa jelek dibatalin. Iya. Auzubillahi min dzalik, auzubillahi min syaitan. Tapi filmnya Mas Iko yang sebelumnya yang film internasional apa, Mas? Oh, Beyond Skyline. Nah, itu keren banget, Mas. Itu Yang udah lawan. ada emang Iya, udah. iya, iya. Apalagi lu belum lihat film saya yang lagi ini. Yang mana, Mas? Pendekar bibir beracun itu. Itu yang kemarin, Mas. Aduh. Balik. Ngomongin tentang Kebangkitan nasional, apa sih kebangkitan menurut Mas Iko, dan di titik apa Mas Iko mengalami proses kebangkitan itu sendiri? Nyari duit. biayaan. Enggak. Ah, siap. Aduh. Saya mau ngomong lagi. Iya, kan ngomong katanya. Enggak. Ya, Proses kebangkitan Mas itu sendiri. menurut saya kebangkitan nasional, kalau menurut dari saya pribadi mas ya, untuk remaja-remaja Indonesia, gimana remaja Indonesia yang udah apa ya siap untuk punya prestasi,
yang sayang yang diabaikan prestasinya. Dan di sebuah titik tersebut kadang kita remaja yang sudah di titik puncaknya itu tidak disungguh-sungguhkan. Jadi yang ada malah setengah-setengah. Banyak proses. Jadi emang karena ikut-ikutan teman ataupun dorongan karena orang tua, bukan dari dirinya sendiri. Itu menurut saya kalau udah sebuah prestasi yang sudah dicapai, ditekuni dengan sungguh-sungguh. Jadi bulat tekadnya itu. Kalau dari Mas Iko sendiri ngalami proses balikan itu waktu apa? Pas momen apa Mas mulai Momen merasa apa? akhirnya bangkit? Apa waktu juara kemarin Iya. itu yang kamu ikutin? Kalau masalah terus terang Mas, jujur kalau waktu kemarin juara, saya ikut juara memang ada sebelumnya pasti seleksi juga kan. Saya ada mau masuk namanya adalah salah satu organisasi ke organisasi yang selanjutnya gitu. Jadi tahap organisasi selanjutnya itu kurang begitu besar, tapi di sini lebih sedang lah ya Mas ya. Cuma di sini nggak kepilih cuma karena pernah tangan saya lagi memang cedera pas nggak kepilih gitu Mas. Jadi udah saya terus terang udah frustasi. Emang menurut saya itu sangat ya banyak lah yang nggak etis ya cara penilaian dan tapi Tuhan balik lagi Allah udah ngasih petunjuk, nggak mungkin yang lebih luar biasa. bagus lagi. Jadi sportivitasnya itu sudah luntur, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah memberikan suatu hidayah dan inayah, makanya didolimin akan derajatnya akan naik. Banyak orang Mas banyak orang ya yang dengan mau berhasil tapi dengan secara instan gitu. Tapi secara instan itu ya pasti nggak Tidak akan akan abadi. panjang, ya, nggak akan Tapi kalau dengan kita sungguh-sungguh dengan keringat kita sendiri itu pasti alhamdulillah Proses bisa. alami. Luar biasa. Mirsa, bintang tamu saya selanjutnya juga masih orang hebat. Siapa sangka selain menjadi putri Indonesia tahun 2011, 2011, si cantik ini juga atlet basket. Luar biasa, atlet basket nggak sembarangan. Basket. Tuh golep tuh gak. Basket Mas, basket. Ini. Itu dribble. Goyang dribble mulu ya nggak dioper-oper ya Mas. Who is that? Langsung kita sambut Maria Selena. Tinggi banget baby. Gak mau natap saya. Gimana saya rontok kan natap. Kegoda. Kantong penyan saya dipegang. Balik kalah. Selamat malam untuk my lovely Maria Selena Arwana. Semuanya Arwan. Makanya untuk para mahasiswa, mahasiswi nanti kalau kepingin nanti berumah tangga punya pendamping yang seperti Mbak Maria, sukseskan dulu karirmu, sukseskan dulu IP-nya kamu, jangan sampai 1,2, kalau belum 4,1 ya. Selamat malam untuk my lovely Maria Selena. Selamat datang di Bukan Mata. Apa kabarnya? Kabar baik. Sakit perut nih Mas. Subhanallah. Aduh. Aku bisa nyembuhin, aku bisa nyembuhin. Aku bisa nyembuhin. Sakit perut itu sebenarnya gampang. Kalau perempuan itu senengin hatinya, perhatiin hatinya, semualah. Aduh aku sakit perut Mas, aku sakit perut. Lu ke bengkel ketok magic jangan bentar. Sekarang
lagi sibuk apa sekarang? Sekarang sih kemarin udah beres season ini Liga Profesional Basketnya udah beres, jadi masih libur. Sekarang terus film juga masih ada yang produksi kemarin. Sekarang sih lagi sibuk presenting aja sih. Aduh. Kira ikut syuting Mister Tukul jalan-jalan. Tiga episode langsung. Naik ya. 3 episode kalau ikut. Aku jadi news anchor juga Mas sekarang. Jadi news anchor. Apa gimana? Membawa berita juga. Jadi lagi cari Sekali suasana ada baru. momen pas timing pas Iya ikut dong. syuting Mister Tukul jalan-jalan. Iya Aslinya dong. mana? Kenapa? Aslinya? Aslinya Semarang. Semarang lah, nanti kalau pas syuting di Semarang kamu ikut 3 episode. Mas Iko kok gini? Minta diajak. Nah kalau Mister Tukul jalan-jalan nggak ada ngajak cowok kayaknya deh. Ya nanti ada momen pas ya seperti Iya. waktu ngeliput waktu ada acara di SEA Games yang ada di mana itu kemarin di Palembang juga Palembang. pernah kita expo. Tenang aja, tapi nanti ada momen pas nanti Tuhan akan mempertemukan tim kita. Balik dirimu kan Putri Indonesia 2011 nih. Iya. Kok bisa-bisanya jadi atlet bola basket? Apa nggak takut lecet-lecet kalau jatuh di lapangan? Oh enggak sih ya, karena Biarin aja. Wong diajak ngobrol tuh Maria Selena. Ini malah Mario Kempes. Pemirsa, Karen Enser seperti apa dan membawa kepentingan Mas? Itu Mbak Maria Selena. Dirimu kan Putri Indonesia 2011, kok bisa-bisanya jadi atlet bola basket? Apa nggak takut lecet-lecet kalau jatuh di lapangan kan badanmu kan kinclong gitu loh Mas. Justru kebalik Mas. Dulu aku yang atlet basket bisa-bisanya jadi Putri Indonesia gitu. Jadi dari dulu emang dari SD ya jadi main basket dulu di Platda, terus main-main di klub, terus pokoknya di antar daerah gitu kan, provinsi. Atlet basket banget deh pokoknya, terus baru kenapa malah jadi Putri Indonesia itu tahun 2011. Jadi kalau sekarang udah biasa justru main basket. Itu kayak mungkin bisa menyimpulkan dari iya, pantesan postur tubuhnya aja udah pemain basket Tapi banget. dulu ya. badannya nggak sekecil ini, dulu badannya lebih apa ya, lebih Kayak bola gitu. lebih kayak Mayweather apa? Apaan? Yang petinju kemarin Magnia Pacquiao. Pakiau. lebih tebel gitu, kalian lebih berisi, lebih Tapi kamu sekol sekarang gitu. udah lebih ini ya, Iya, femininnya udah sekarang keluar. udah ngerti. Dari jari-jarinya. Maaf, coba salaman coba. Coba. Udah apa namanya halus gitu. Gak kasar. Iya. Halus. Jadi emang dari dulu ya. Itu. Tangannya. Kalau berbicara ya bagus, udah perempuan banget kan. Girly. Iya. Untuk Maria lagi, masih sebentar ya. Lu minta nih. Wah. Mbak, bukannya Mbak Maria dikantongin tuh. Ada bini lu di situ loh. Bini lu ketawa dia. Berbicara tentang kebangkitan nasional sebagai anak muda, apa sih arti kebangkitan menurut dirimu nih, Monggo? Ya kalau secara pribadi memang gimana rasa semangat, rasa
nasionalisme itu kan bangkit kan di Hari Kebangkitan Nasional ini. Sebenarnya sih yang dirasain waktu apalagi kalau merepresentasikan Indonesia di luar negeri gitu ya, ketemu sama delegasi atau ketemu sama perwakilan negara-negara lain, itu baru kerasa banget di situ rasa nasionalismenya. Ini loh, gue orang Indonesia juga bisa gitu. Pengen banget yang rasa nasionalis tuh kayak rasa nasionalisme tuh kayak muncul kayak tiba-tiba kayak yang biasanya padahal kalau di Indonesia ya udahlah gitu kan, WNI gitu sebagai warga negara Indonesia kadang-kadang juga ngeluarin patron apa segala macam. Cuma pas udah ketemu yang lain tuh rasanya kayak apa ya? Powerful. Iya, membludak gitu. Balik kalah. Benar, saya itu bangga. Betul, Kalau Mas. ditanya, itu bukan mata from Indonesia. Not for us, it's very well, very funny, very good. Benar. You looking, watching every time, every night, every day, ya. Very funny, very menghibur, ya. Entertain is very, very good. Not for us. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah atlet bulu tangkis dan PK adalah atlet bulu ketek. Muda berbakat yang ikut membela Indonesia dalam ajang Indonesia Open 2015 yang akan datang. Siapakah dia? Kita sambut Firman Abdul Khalik dan Anggia Sita Awanda. Bangga kan? Masih muda-muda, punya prestasi dan mengharumkan nama bangsa. Saya dukung penuh. Saya mungkin belum bisa mendukung material, tapi doa saya dan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari luar negeri mendukung supaya Indonesia Open tahun 2015 sukses dan menjadi juara. Berlatih dan berlatih nurut sama pelatih, jangan sampai melanggar aturan pelatih karena pelatih itu sudah benar-benar mempunyai playwatch, jam terbang yang tak luar biasa. Playwatch ya. Play kan bermain terbang, buat kan jam-jam terbang. Selamat malam untuk Mas Firman dan Mbak Anggian. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mirip muda saya waktu dulu. Dulu waktu saya muda usia 14, 15 tuh kan orang rambutnya bibir selang gini. Kayak Dragon Ball ya. Fotonya waktu muda nih Firman. Fotonya Firman. Musuhnya itu jangan bangun. Balik. Bukan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis. Avitex. Apa kabar nih baik? Selesai latihan langsung ke Bukan Empat Mata ya? Ya, Latihannya di mana? Katanya di Cipayung. Oh, Cipayung. berarti Umbrella Girl ya kayak Vega ya? Iya, Umbrella Girl itu dulu pembalap dikasih Vega payung lari. Karena yang dipakai payung musola. Lorenzo pernah lari. Rossi Marquez itu lari. What do you run? What do you run? Oh itu umbrella. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung saja nih. Saja Mas Jokowi. Menurut data yang saya dapatkan, Mas Firman ini dan Mbak Anggi akan ikut membela Indonesia di ajang Indonesia Open 2015. Persiapan apa saja yang sudah kalian jalani sampai saat ini nih? Yang pasti sih latihan, teknik, latihan fisik, mental, semuanya sih kita jalanin. Mas Firman, mungkin? Ya sama sih kayaknya, dari latihan fisiknya juga, mentalnya disiapin. Soalnya kan dunia juga kan lebih ke ranking nomor 1, ada ranking 2-nya juga. Lebih banyak pemain Top-top. topnya juga sih. Iya. Kayak Neymar juga cara ininya. Neymar. Kan orang muka tuh ada koraloid, sanguin, vermatik dan melankolis ini mukanya kayak Kayak Neymar ya. Kayak Mas Tuko juga dong. Oh. Kayak neon.
Maria Selena, kalau kamu Selena Gomez, cakep banget ya. Cakep, iya cakep. Dia dari Indramayu kamu. Balik kalah. Untuk Mas Firman dan Mbak Anggia, penggemar saya loh. Itu kalau pas latihan diomongin hanya bukan empat mata, Mas Dukul, bukan mana satu enggak ada. Iyalah, keingatan sama kok ya. Ingetan nama kong ya. Kong. Kasian loh. Bener. Benda yang paling kasihan tuh kok. Udah dilempar sono, lempar sini, disemes lagi. Iya. Kalau udah bulunya udah brodol dibuang lagi. Iya benar. Itu mahal loh itu. Sabar Mas. Ini mirip kok ya, mirip ya. Mirip sadel kok gitu ya. Twing. Makasih gak, makasih. Kembali ke jalan yang benar ya gak. Baik. Lo Mas Firman dan Mang. Bentar ya Mbak sebentar. Turnamen apa saja yang pernah kalian menangkan selama karir kalian bermain bulu tangkis? Jelas nggak omongan saya tadi? Kalau nggak jelas baca sendiri sini. Pertandingan terakhir sih Vietnam Challenge ya, juara. Satu sama Vietnam Challenge. Challenge. Kayak film Silent Ride ya. Itu silent, ini challenge. Challenge ya? Challenge. Iya. Oh, challenge. Gak pikir challenge. Kalau lidah agak aborigin sedikit ya challenge. Mas, itu penjagaannya ketat ya, kayak kawat DPR MPR ya. Challenge. Aborigin, challenge. Abu gosok enak. Kalau dari Mas Firman Sama aja, Vietnam Challenge juga Vietnam Challenge. juara juga. juara berapa? Sama. Wow. Very good man. Terus dapatnya apa dari juara satu? Ya press money, kayak piala, raket juga. Dan itu Money aja sih. juga. Wow. Bala-bala dulu. Luar biasa. Harus gitu, harus jadi juara satu terus. Iyalah. Kalau boleh tempe. Nih. Tahu tempe Indonesian food very good loh. Yes. Original. Of course. Exactly. Bisa menghilangkan kanker. Apa tuh? Jadi nggak ngeluarin boros duitnya kanker kantong kering. Kantong. Kalian masing-masing main di kelas apa nih? Ganda campuran atau gimana monggo? Kalau saya mainnya di ganda putri. Mbak Putri. Saya tunggal putra. Tunggal putra. Kamu tunggal daya ya? Jakarta Solo, Jakarta Solo. Solo Jakarta. Solo. Jakarta Solo. Mas, emang kelihatan. Emang aku kelihatan kayak supir bis antar provinsi. Kayak dongkraknya bis kan. Balik. Girang banget. Itu masih kok. Mas, kita doain semoga mereka juara. Ya pasti. Iya, pasti. Tadi kan udah. Iya. Latihan terus. Sebagai aktor ini bukan aktor yang akalnya kotor, bukan ya, ini aktor film ya. Dirimu juga berperan sebagai seorang koreografer film. Seperti apa sih seorang koreografer film? Bisa ditunjukkan, monggo. Wow, ayo. Sama teman-temannya Mas Iko ya. Iya. Ini bajunya baju papan catur semua. Kotak. Nah. Ini. Tuh, badannya enak kan dilihat. Badan olahragawan. Mencet. Ini nyanyi.
Wah, luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Big applause. Iko Wais dan Mas siapa? Mas Yandi dan Mas Ferry. Halo. Sini luar biasa ya, keren banget ya. Jangan berantem lagi ngerebutin aku lah. Kamu tuh direbutin semut tau nggak? Udah dong. Balik kalah. Luar biasa sih. Gua paling demen tuh. Itu lihat bagaimana cara main caturnya luar biasa. Mas Iko, kok bisa banget sih koreonya, gimana proses sampai dirimu bisa sehebat itu nih, monggo. Ya memang sebelumnya kita kan, sebelum kita ada misalnya buat film ya mas, pasti ada proses buat latihan, ada create buat bikin fightingnya seperti apa, scene per scene-nya seperti apa. Memang kebetulan kita namanya dari UIS Team. Jadi nggak hanya buat fighter, tapi action choreo fighting juga, ada perform juga, dan kebetulan Ferry yang baseball bat yang di film The Raid 2. Ini Andi sebetulnya orang-orang tersebut seharusnya yang kita banggakan dalam arti yang di depan kamera hanya sebagai aktornya aja. Tapi di balik itu kan ada stunt. Ada stunt double-nya. Ya, kalau Yandi dia banyak untuk memerankan dalam yang adegan-adegan yang bahaya. Jadi gitu. Jadi yang misalkan ada adegan pecah gelas, dia akan cover mukanya. Iya, dia akan cover mukanya, jadi jangan terlalu terlihat mukanya gitu. Tapi tetap aktornya gitu loh. Jadi pas lihat close up itu baru aktornya gitu. Jadi sebetulnya yang kita banggakan dari peran-peran sebagai koreografer di balik layar ini, Mas. Luar. Iya. Dari contohnya aja kayak gitu aja menarik sekali. Iya betul. Kayak film-film Mak Lampir kayak gini tuh bagus ada kayak. Oh iya. Ada kayak fightingnya itu seperti itu. Luar biasa sekali. Mirip Sultan Jorgi yang ganteng banget ya. Iya ganteng. Apalagi yang pinggir ini yang bawa kertas tuh. Yang mana mas? Mirip patung selamat datang gitu. Welcome to Jogja. Jadi kalah. Dia jago juga loh. Iya, jago apa? Pemain kura-kura ninja. Pas banget ya. Pantesan kayak kura banget. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah juga seorang yang hebat. Beliau berkecimpung di bidang pewarnaan properti. Ia adalah seorang produk technical and specifier Vitek. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Septian Anggra Setiawan. Warna-warna pada dunia ku terpesona kau teristimewa. Warna-warna badai bicara menemukan kehidupan. Balik ke lab. Tampan juga ya. Muda. Expired. Tapi kan semangatnya terus. Iya tidak dong. pernah lelah saya. Selamat malam untuk, maaf manggilnya ini Bapak atau Mas saja? Mas boleh. Mas ya, kan muda banget kan. Iya. Perkiraannya kayak 23-an. Wow. Bener ya mas ya? Kurang lebih. Iya. Kurang lebih. Sebelum Masehi atau apa? Tahun. 23 tahun. Selamat datang untuk Mas Septian, selamat datang di Bukan Marmata. Apa kabarnya ini? Baik Mas Tuku. Luar Selamat biasa. malam pemirsa 4. Malam. Jadi kalau disapa dengan siapa saja, kalau Iya. malam, mau makan, mau kerja, tidur aja. Itu ucapan teman-teman saya kayak gitu tuh. Mau duit, mau. Kerja enggak. Pala lu bau menyan.
Ya, langsung aja nih untuk Mas Septian. Kenapa sih cat Avitex menjadi cat kebanggaan orang hebat? Monggo. Jadi gini Mas Tukul, kenapa Avitex ini menjadi cat kebanggaan orang hebat? Iya. Biasanya orang hebat itu menggunakan produk yang berkualitas. Betul. Ya, jadi Avitex ini diciptakan dengan material yang bermutu dan berkualitas. Sudah mendapatkan ISO 14001. Wow. Ya. Dan juga memiliki warna-warna yang menarik dan mewakili setiap daerah di Indonesia. Gitu. Wow. Luar biasa. Pantesan di rumah saya juga pakai Avitex juga. Kan orang hebat, makanya pakai Avitex. Makanya Iya. warna rumah saya itu banyak orang moto kalau pas orang lewat. Lu Mas Tukul, cat. Iya sama mas, aku juga kan catnya anti jamur. Iya. Terus dari bahan-bahan yang tidak berbahaya. Betul. Dan milih warna apa aja ada. Avitex. Oh. Hebat. Balik ke To all my guests. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Ada lagi? Mas? Monggo. Ya, selain menggunakan bahan baku yang berkualitas, Avitex ini juga menggunakan bahan yang tidak berbahaya, Mas. Terhadap lingkungan dan juga terhadap manusianya juga. Apalagi yang namanya rumah, itu kan ditinggalin oleh penghuninya gitu. Jadi apabila menggunakan bahan baku yang tidak berbahaya, jadi efek ke manusianya pun jadi bagus juga untuk jangka panjangnya. Gitu. Saya percaya. I believe ya. To all my guests, pertimbangan apa yang kalian ambil dalam memilih cat untuk rumah kalian? Monggo deh, singkat saja nih. Dari Kan ada anak kecil, ada anak saya kan, jadi safety buat baby juga, jadi nggak terlalu bahaya dengan paru-parunya, Mas. Kan terlalu banyak, biasanya cat terlalu banyak tainernya ya, jadi buat terlalu nyengat di hidung ataupun ke paru-paru bahaya. kasihan ya. Ya. Kalau dari Mbak Selena? Kalau aku cepet kering kali ya. Jadi kalau pas ngecat enak. Ya, nggak terlalu lama nunggunya ya. Tadi Mbak Andi. Paling yang berkualitas dan nggak terlalu bau gitu ya kalau habis dicat. Sama ya, pemikirannya hampir sama semua sama saya ya. Oh, dari Tukul Arwana silakan. Firman. Sih nggak begitu kental banget, kayak enak dicium juga. Ya, sepeda itu juga nggak kental, bisa dicium juga loh. Banyak ya mas. Gitu ya, luar biasa. Kalau dari Mas Septian sendiri, monggo. Jadi sebenarnya masalah cat berkualitas apa yang tadi disampaikan teman-teman itu sebenarnya sudah mewakili. Betul. Jadi intinya cat berkualitas itu satu, daya tutupnya sempurna. Jadi apabila kita ngecat nggak usah berulang-ulang kali, Mas. Iya. Terus yang kedua, anti jamur. Siapa sih yang rumahnya mau jamuran? Betul. Ya, gitu. Kakinya jamur aja nggak mau. Terus yang ketiga, ini mungkin yang sangat penting. Jadi cat Avitex ini tidak menggunakan bahan yang berbahaya seperti timbal dan merkuri, Mas. Percaya saya. Mudah diaplikasikan, cepat kering juga. Bisa dicuci juga ya mas ya? Bisa dibersihkan kalau ada noda seperti itu. Dan juga memiliki banyak-banyak warna yang menarik. Luar Pilihan biasa. warna. Gua yang paling demen itu yang banyak warna, pilihan tuh enak dan warnanya tuh enak dilihat. Itu tadi yang rumah Mas Tukul pakai apa? Avitex, pantesan rumahnya bagus. Wah. Makanya ini domainnya pakai cat jamuran itu. Balik kalau sebagai produsen cat Avitex, PT Avian memiliki standar ISO 14001. Apa sih maksudnya? Jadi ISO 14001 itu adalah sebuah sertifikasi, Mas. Jadi ISO 14001 itu menjelaskan tentang sistem manajemen lingkungan, di mana suatu perusahaan bisa mendapatkan sertifikasi itu apabila dari proses pemilihan bahan baku sampai barang jadinya pun tidak menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Seperti Saya. seperti itu. Luar. Kalau uji coba ya. Baik, sekarang waktunya it's time to quiz. Oke, sekarang waktunya untuk it's time to quiz. Halo, Yaya. Halo orang penonton di studio mas. Oh iya, untuk penonton studio mungkin aturannya Vega Iya. di... Oke, jangan lupa ya passwordnya dulu. Avitex, cat tembok kebanggaan orang hebat. Apa? Avitex, cat tembok kebanggaan orang hebat. Ulangi, yang semangat, yang semangat ya. Semangat ya bareng-bareng Ya. ya. Avitex. Gimana? Cukup?
Cukup memuaskan nggak, Mas? Iya, Oke. cukup ya. Ya, Kak. Oke, pertanyaannya dulu, Mas. Iya. Kenapa cat Avitek dipilih orang-orang hebat? A. Cat Avitek telah memiliki standar ISO 14001. B. Warnanya standar. C. Hebat. Ya, oke. Siapa yang tahu kira-kira angkat tangan boleh? Oke, yang mana? Oh ini nih. Nah, dulu Mas, ditunjuk dulu. Yang mana ini aja? Oke, yang ini. Mbak. Subhanallah. Dari mana? Namanya siapa? Rumahnya? Hah? Rumahnya dibawa apa enggak? Emang keong. Avitek. Cat tembok kebanggaan orang hebat. Terus. Ya. Dengan Mbak siapa di mana? Halo. Depan. Kuliah di mana? Ya. IBK 57 Jakarta. Dengan siapa? Inayah. Oke, semester berapa? Dengan teman-temannya dong. Maksudnya namanya dengan siapa? Semester 2. Luar. Semester 2. Oke, jawabannya? Ya. Rambutnya sama. Wih, rambutnya Oh, sama. kayaknya ada yang beriman, ada yang nggak beriman. Yang tidak beriman seperti Vegang, lihatnya beda. Tapi orang beriman sama. Berarti banyakan yang nggak beriman. Ada lagi yang cakep-cakep juga. Sama. Aduh. Tapi tenang aja, lu gua pilih tenang. Cie. Ada. Ada itu. Ada, makanya. Dan lihat dari kakinya aja udah bagus. Lemas Iko. Beres. Bisa diatur. Bisa diatur. Gampang. By the Jadi way. gini Mas, Hah? udah baca soalnya. Iya. Belum kan belum tahu. Mereka belum tahu. Udah baca. Dirimu kan awalnya seorang atlet bela diri pencak silat. Silat pencak. Bisa lontong ceritakan. Mas. Makan. Maksudnya tolong beliin lontong. Udah rezekinya. Bagaimana dirimu akhirnya nyemplung? Nyemplung emang apa itu tiap pagi itu nyemplung itu. Plung set di dunia seni peran. Monggo nih, silakan. Monggo. Sana Oh kamu. ini iya. Sana. Sana. Ini. Ya. Gimana nih nyemplung ke dunia? Akhirnya bisa nyemplung ke dunia seni peran. Ya, waktu itu kebetulan Mas ada air. Jatuh, nyemplung. Nggak, gitu. Mas. Kamu ngobrol sama ini. Ya. Ditanya kenapa bisa masuk ke seni peran? Nah, itu Iya. ada air gitu. Ya, kebetulan waktu itu kan sebetulnya nggak di pencaksilat. Pencaksilat memang sebetulnya cuma kewajiban aja Mas, gitu. Karena ngelihat waktu masa kecil saya umur kurang lebih 10 tahun, ngelihat sepantaran saya umur 10 tahun tuh ada pakai baju silat, seragam silat, mau latihan silat gitu kan. Saya jadi iri gitu, wah ini apa nih, di mana? Ternyata dekat rumah, ada di daerah Kayamanis gitu. Saya latihan, saya ikutin, ternyata ada dekat rumah, saya ikut latihan besokannya. Besok latihan, ikut latihan, minta tolong sama orang tua, sama mama, dibikinin baju, disupport sih emang, alhamdulillah. Dan latihan kurang lebih 2 tahun, 3 tahun di situ. Terus karena saya memang cinta main bola, saya ikut SSB waktu itu masuknya Mas. Jadi silat, bola, silat kayak gitu. Kenapa Mas? Ya, waktu dibikinin baju itu baju silat apa baju bola? Yang diurutin dulu. Tapi kan silat kan tahu-tahu ke bola. Jadi Ya kan urutannya ini gini Mas. cerita singkatnya Mas. Ini Mas, jadi urutan gini. Iya. Itu bukan itu. Ini namanya diurut. Ada, tolong ambilin air. Air aki. Iya. Enggak, baju silat. Baju silat. Maksudnya memang suka Cuma olahraga emang dari olahraganya kecil. sebelum silat tuh memang berbarengan sama main bola SSB di Bina Taruna di Romangun. Malamnya itu saya lihat
teman-teman saya pakai baju silat, saya ikutin. Akhirnya saya ikut latihan gitu mas. Sorenya latihan bola, malamnya latihan silat gitu kan. Itu nggak sekolah tuh, siang latihan bola? Pagi, sekolahnya pagi. benar-benar. Terus setelah itu kurang lebih 2 tahun 3 tahun ikut latihan silat karena bola aktif mas di SSB, banyak ikut kejuaraan, akhirnya vakum. Nah, akhirnya orang tua kalau misalkan ikut serius mau latihan silat lagi ada di kebetulan orang tua sendiri itu dari turun temurun dari kakek gitu, namanya almarhum Haji Ahmad Munawar dari perguruan 3 Berantai. Nah, saya masuk kelas di tahun 99 saya masuk gitu, masuk sampai sekarang. Jadi kalau buat masalah film memang ada sutradara dari Inggris, Gareth Evans, dia bikin dokumenter tentang silat gitu. Dia ada kurang lebih 5 kota dia datengin. Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, terus di Jawa Timur kalau nggak salah. Cuma pertama ke Sumatera Barat, terus ke Jakarta, datang ke perguruan saya 3 Berantai, Jakarta. Nah, dari situlah, jadi ya alhamdulillah dapat chemistry-nya, langsung dipercaya untuk meranin salah satu film pertama saya, itu Merantau. Iya. Masih terasa nih kita aja. Urutannya masih terasa. Mas. Awas keterusan. Nempel. Balik. Prestasi apa yang sudah dicapai dalam seni bela diri silat yang dirimu sudah jalani? Monggo. Pertama tahun 2003 itu fighter dapat juara 3 sih mas di jadi antar perguruan, antar perguruan aja. Terus tahun 2003 lagi jadi ada bergu jambore waktu itu, jadi tingkat nasional. Saya berlima, ada teman saya juga di sini, ada tim saya. Terus ya. Siapa itu? Ini kamu ini beda nanti. Kok gini-gini? Kok salam-salam? Olahraga ngambil kamu. Ngambil hati janda. Itu mas yang itu ya? Iya. Bergu ya? Terus? Itu waktu bergu. Terus tahun 2005 itu Run apa segala macam, cuma pas udah ketemu yang lain tuh rasanya kayak apa ya? Powerful. Iya, membludak gitu. Balik kalah. Benar, saya itu bangga benar. Betul Kalau banget. ditanya, itu bukan mata from Indonesia, not from us, it's very well, very funny, very good. Benar. You looking, watching every time, every night, every day ya. Very funny, very menghibur ya, entertain is very, very good. Not from us. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah atlet bulu tangkis dan PK adalah atlet bulu ketek. Muda berbakat yang ikut membela Indonesia dalam ajang Indonesia Open 2015 yang akan datang. Siapakah dia? Kita sambut Firman Abdul Khalik dan Anggia Sita Awanda. Bangga kan? Masih muda-muda, punya prestasi dan mengharumkan nama bangsa. Saya dukung penuh. Saya mungkin belum bisa mendukung material, tapi doa saya dan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari luar negeri mendukung supaya Indonesia Open tahun 2015 sukses dan menjadi juara. Berlatih dan berlatih, nurut sama pelatih, jangan sampai melanggar aturan pelatih, karena pelatih itu sudah benar-benar mempunyai playwatch, jam terbang yang tak luar biasa. Playwatch ya. Play kan bermain, terbang, buat kan jam-jam terbang.
Selamat malam untuk Mas Firman dan Mbak Anggian. Apa kabarnya? Baik. baik. Mirip muda saya waktu dulu. Dulu waktu saya muda usia 14, 15 tuh kan orang rambutnya bibir setelah gini. Kayak Dragon Ball ya. Fotonya waktu muda nih Firman. Fotonya Musuhnya itu jangan banget. Bukan Ratu Bilqis. Avitex. Apa kabar nih Pak? Selesai latihan langsung ke Bukan Empat Mata ya? Ya, Latihannya di mana? Katanya di Cipayung. Cipayung. Berarti Ambrella Girl ya kayak Vega ya? Iya, Ambrella Girl itu dulu pembalap dikasih Vega payung lari. Karena yang dipakai payung musola. Lorenzo pernah lari. Rossi Marquez itu lari. What did you run? What did you run? Oh itu Umbrella. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung saja nih. Saja Mas Dukul. Menurut data yang saya dapatkan, Mas Firman ini dan Mbak Anggi akan ikut membela Indonesia di ajang Indonesia Open 2015. Persiapan apa saja yang sudah kalian jalani sampai saat ini nih, Yang pasti sih latihan, teknik, latihan fisik, mental, semuanya sih kita jalanin. Mas Firman, mungkin? Ya sama sih kayaknya, dari latihan fisiknya juga, mentalnya disiapin. Soalnya kan dunia juga kan lebih ke ranking nomor 1, ada ranking 2-nya juga. Lebih banyak pemain Top. topnya juga sih. Iya. Kayak Neymar juga cara ininya ya. Kan orang muka tuh ada Coraloid, Sanguin, Vermatik dan Melankolis ini mukanya kayak Neymar ya. Kayak Mas Tuko juga dong. Oh. Kayak Neon. Ini Maria Selena, kalau kamu Selena Gomez, cakep banget ya. Cakep, iya cakep. Dia dari Indramayu kamu. Balik kalah. Untuk Mas Firman dan Mbak Anggian, penggemar saya loh. Itu kalau pas latihan diomongin hanya Bukan Empat Mata, Mas Dukul, Bukan Empat Mata, satu enggak ada. Iyalah, keingatan sama Kok ya. Ini ngetan nama Kong ya. Kong. Kasian loh. Bener. Benda yang paling kasihan tuh Kok. Udah dilempar sono, lempar sini, disemes lagi. Iya. Kalau udah bulunya udah brodol dibuang lagi. Iya benar. Itu mahal loh itu. Sabar Mas. Ini mirip Kok ya, mirip ya. Mirip sadel Kok gitu ya. Twing. Makasih gak, makasih. Kembali ke jalan yang benar ya gak? Baik. Lo Mas Firman dan Mbak Anggian. Bentar ya Mbak sebentar. Turnamen apa saja yang pernah kalian menangkan selama karir kalian bermain bulu tangkis? Jelas nggak omongan saya tadi? Kalau nggak jelas baca sendiri sini. Pertandingan terakhir sih Vietnam Challenge ya, juara. Satu sama Vietnam Challenge. Challenge. Kayak film Silent Ride ya. Itu silent, ini challenge. Challenge ya? Challenge. Iya. Oh, challenge. Gak pikir challenge. Kalau lidah agak aborigin sedikit ya challenge. Mas, itu penjagaannya ketat ya. Kayak kawat DPR MPR ya. Challenge. Aborigin challenge. Abu gosok enak. Kalau dari Mas Firman Sama aja, Vietnam Challenge juga. Vietnam saya rontok kan apa? Kegoda. Kantong penyan saya dipegang.
Balik kalah. Selamat malam untuk my lovely Maria Selena Arwana. Semuanya Arwan. Makanya untuk para mahasiswa, mahasiswi nanti kalau kepingin nanti berumah tangga punya pendamping yang seperti Mbak Maria, sukseskan dulu karirmu, sukseskan dulu IP-nya kamu, jangan sampai 1,2, kalau perlu 4,1 ya. Selamat malam untuk my lovely Maria Selena. Selamat datang di Bukan Mata. Apa kabarnya? Kabar baik. Sakit perut nih, Mas. Subhanallah. Aduh. Aku bisa nyembuhin, aku bisa nyembuhin. Aku bisa nyembuhin. Sakit perut itu sebenarnya gampang. Kalau perempuan itu senengin hatinya, perhatiin hatinya, semualah. Aduh, aku sakit perut, Mas. Aku sakit perut. Lu ke bengkel ketok magic jangan. Sekarang lagi sibuk apa sekarang? Sekarang sih kemarin udah beres season ini Liga Profesional Basketnya udah beres, jadi masih libur. Sekarang terus film juga masih ada yang produksi kemarin. Sekarang sih lagi sibuk presenting aja sih. Aduh. Kira ikut syuting Mister Tukul jalan-jalan. Tiga episode langsung. Naik, Tiga episode kalau ikut. Aku jadi news anchor juga, Mas, sekarang. Jadi news anchor. Apa berita? Membawa berita juga. Jadi lagi cari Sekali suasana ada baru. momen pas timing pas Iya ikut syuting dong. Mister Tukul jalan-jalan. Iya Aslinya dong. mana? Kenapa? Aslinya? Aslinya Semarang. Semarang lah, nanti kalau pas syuting di Semarang kamu ikut 3 episode. Mas Iko kok gini? Mas Iko kok gini? Minta diajak. Nah kalau Mister Tukul jalan-jalan nggak ada ngajak cowok kayaknya deh. Ya nanti ada momen pas ya seperti Iya. waktu ngeliput waktu ada acara di SEA Games yang ada di mana itu kemarin di Palembang. Juga pernah kita expo. Tenang aja, tapi nanti ada momen pas nanti Tuhan akan mempertemukan chemistry kita. Balik kalah. Dirimu kan Putri Indonesia 2011 nih. Kok bisa-bisanya jadi atlet bola basket? Apa nggak takut lecet-lecet kalau jatuh di lapangan? Oh, enggak sih ya, karena... Biarin aja. Bang diajak ngobrol tuh Maria Selena. Ini malah Mario Kempes. Pemirsa, care and share seperti apa dan membawa kepentingan mati. Itu Mbak Maria Selena. Dirimu kan Putri Indonesia 2011, kok bisa-bisanya jadi atlet bola basket? Apa nggak takut lecet-lecet kalau jatuh di lapangan kan badanmu kan kinclong gitu loh Pak. Justru kebalik, Mas. Dulu aku yang atlet basket bisa-bisanya jadi Putri Indonesia gitu. Jadi dari dulu emang dari SD ya jadi main basket dulu di Platda, terus main-main di klub, terus pokoknya di antar daerah gitu kan, provinsi. Atlet basket banget deh pokoknya, terus baru kenapa malah jadi Putri Indonesia itu tahun 2011. Jadi kalau sekarang udah biasa justru main basket. Itu gaya. Mungkin bisa menyimpulkan dari Iya, pantesan postur tubuhnya aja udah pemain basket Tapi banget. dulu ya? badannya nggak sekecil ini, dulu badannya lebih apa ya, lebih Kayak bola gitu. lebih kayak My Whatever apa? Apaan? Yang petinju kemarin Magmia Pacquiao. Pakiao. lebih tebel gitu, Pakiao. kalian lebih berisi, lebih Tapi kamu supel sekarang gitu. udah lebih ini ya, Iya, femininnya udah sekarang keluar. udah ngerti. Dari jari-jarinya. Maaf, coba salaman dulu. Coba. Udah anu apa namanya halus gitu, nggak kasar. Iya. Halus. Jadi emang dari dulu ya. Gitu.
tangannya. Kalau berbicara udah bagus, udah perempuan banget kan. Girly. Untuk Maria lagi, masih sebentar ya. Lu minta nih. Wah. Mbak, bukannya Mbak Maria dikantongin tuh. Ada bini lu di situ loh. Bini lu ketawa dia. Berbicara tentang kebangkitan nasional sebagai anak muda, apa sih arti kebangkitan menurut dirimu nih, Monggo? Ya kalau secara pribadi memang gimana rasa semangat, rasa nasionalisme itu kan bangkit kan di Hari Kebangkitan Nasional ini. Sebenarnya sih yang dirasain waktu apalagi kalau merepresentasikan Indonesia di luar negeri gitu ya, ketemu sama delegasi atau ketemu sama perwakilan negara-negara lain itu baru kerasa banget di situ rasa nasionalismenya. Ini loh, gue orang Indonesia juga bisa gitu, pengen banget yang rasa nasionalis tuh kayak rasa nasionalisme tuh kayak muncul kayak tiba-tiba kayak yang biasanya padahal kalau di Indonesia ya udahlah gitu kan, WNI gitu sebagai warga negara Indonesia kadang-kadang juga ngeluarukat Vietnam Challenge. Juara berapa? Pertama. Wow. Very good. Terus dapatnya apa dari juara satu? Ya prize money kayak piala raket juga. Dan Money juga. Wow. Bala-bala dong. Luar biasa. Harus gitu, harus jadi juara satu terus. Iyalah. Kalau boleh tempe. Tahu tempe Indonesian food very good loh. Yes. Original. Exactly. Bisa menghilangkan kanker. Apa tuh? Jadi nggak ngeluarin boros duitnya, kantong kering. Kantong. Kalian masing-masing main di kelas apa nih? Ganda campuran atau gimana, Monggo? Kalau saya mainnya di ganda putri. Ganda putri. Saya tunggal putra. Tunggal putra. Kamu tunggal daya ya? Jakarta Solo. Solo Jakarta. Solo. Jakarta Solo. Mas, emang kelihatan. Emang aku kelihatan kayak supir bis antar provinsi. Kayak dongkraknya bis kan. Balik. Girang banget. Itu masih kok. Mas, kita doain semoga mereka juara. Ya pasti. Iya, pasti. Tadi kan udah. Iya. Latihan terus. Sebagai aktor ini bukan aktor yang akalnya kotor, bukan ya, ini aktor film ya. Dirimu juga berperan sebagai seorang koreografer film. Seperti apa sih seorang koreografer film? Bisa ditunjukkan, monggo. Wow, ayo. Sama teman-temannya Mas Iko ya. Iya. Ini bajunya baju papan catur semua. Kotak. Nah. Ini. Tuh badannya enak kan dilihat. Badan olahragawan. Mencet. Ini nyanyi. Wah, luar biasa. Terima kasih.
Luar biasa. Luar biasa. Big applause. Iko Wais dan Mas siapa? Mas Yandi dan Mas Ferry. Halo. Sini luar biasa ya, keren banget ya. Jangan berantem lagi ngerebutin aku lah. Kamu tuh direbutin semut tau nggak? Iya dong. Balik kalah. Luar biasa sih. Gua paling demen tuh. Itu lihat bagaimana cara main caturnya luar biasa. Keren. Kok bisa banget sih koreonya, gimana proses sampai dirimu bisa sehebat itu nih, monggo. Ya memang sebelumnya kita kan, sebelum kita ada misalnya buat film ya mas, pasti ada proses buat latihan, ada create buat bikin fightingnya seperti apa, scene per scene-nya seperti apa. Memang kebetulan kita namanya dari UIS Team. Jadi nggak hanya buat fighter, tapi action choreo fighting juga, ada perform juga, dan kebetulan Ferry yang baseball bat yang di film The Raid 2. Ini Andi sebetulnya orang-orang tersebut seharusnya yang kita banggakan dalam arti yang di depan kamera hanya sebagai aktornya aja. Tapi di balik itu kan ada stunt. Ada stunt double-nya. Ya kalau Yandi dia banyak untuk memerankan dalam yang adegan-adegan yang bahaya. Jadi gitu. Jadi yang misalkan ada adegan pecah gelas, dia akan cover mukanya. Iya, dia akan cover mukanya, jadi jangan terlalu terlihat mukanya gitu. Tapi tetap aktornya gitu loh. Jadi pas lihat close up itu baru aktornya gitu. Jadi sebetulnya yang kita banggakan dari peran-peran sebagai koreografer di balik layar ini, Mas. Luar. Ya. Dari contohnya aja kayak gitu aja menarik sekali. Iya betul. Kayak film-film Mak Lampir kayak gini tuh bagus ya, kayak. Oh iya. Ada kayak fightingnya itu seperti itu. Luar biasa sekali. Mirip Sultan Jorgi yang ganteng banget ya. Iya ganteng. Apalagi yang pinggir ini yang bawa kertas tuh. Yang mana Mas? Mirip Patung Selamat Datang gitu. Welcome to Jogja. Jadi kalah. Dia jago juga loh. Iya, jago apa? Pemain kura-kura ninja. Pas banget ya. Pantesan kayak kura banget. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah juga seorang yang hebat. Beliau berkecimpung di bidang pewarnaan properti. Ia adalah seorang produk technical and specifier VTech. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Septian Anggra Setiawan. Pada dunia yang terpesona kau beristimewa. Kategori penampilan terbaik, kategori tunggal dewasa itu di Jambore Cibubur, tingkat nasional juga. Luar. Ini prestasinya membanggakan kan? Ini prestasinya lomba kecantikan ya. Ya pasti menang. Lawannya pot bunga semua. Tapi ngaret. Kecantikan Flora. Mas Igun. Setelah berakting di film The Raid yang membuat dirimu terkenal sebagai aktor laga, kabarnya kini banyak mendapat tawaran film-film produksi Hollywood. Bahkan mendapat tawaran bermain di film Star Wars. Is that true? Gimana cerita? Luar biasa, nggak gampang. Nggak bisa main di itu loh. Saya aja tawarin Jurassic Park 4 ya. Jadi apanya Mas? Jadi binatangnya itu ya. Kalau saya belum bisa ngejawab itu mas, soalnya itu kan terus terang bisa dibilang rumor, soalnya kan belum ada kepastian dari sana pihak sana. Jadi ntar kalau saya bilang ngakuin, iya saya main, ternyata enggak, ya malu juga mas. Iya betul. Saya bilang enggak, ternyata dapat tawarnya, alhamdulillah. Proses ya, diaminin aja lah. Amin. Pokoknya kalau doa bagus diaminin, doa jelek dibatalin mas. Iya. Auzubillahi min dzalik, auzubillahi min syaitonir rajim. Tapi filmnya Mas Iko yang sebelumnya yang film internasional apa Mas? Oh, Beyond Skyline. Nah itu keren banget Mas. Itu yang udah lawan. udah. Apalagi lu belum lihat film saya yang lagi ini. Yang mana Mas? Pendekar Bibir Beracun itu.
kebangkitan nasional, apa sih kebangkitan menurut Mas Iko, dan di titik apa Mas Iko mengalami proses kebangkitan itu sendiri? Nyari duit. Biayaan. Enggak. Sip. Aduh. Saya mau ngomong lagi. Iya, keren mau ngomong katanya. Enggak. Ya. Proses kebangkitan Mas itu sendiri. Menurut saya kebangkitan nasional, kalau menurut dari saya pribadi Mas ya, untuk remaja-remaja Indonesia, di mana remaja Indonesia yang udah siap untuk punya prestasi, yang sayang yang diabaikan prestasinya, dan di sebuah titik tersebut kadang kita remaja yang sudah di titik puncaknya itu tidak disungguh-sungguhkan. Jadi yang ada malah setengah-setengah, banyak proses. Jadi emang karena ikut-ikutan teman ataupun dorongan karena orang tua, bukan dari dirinya sendiri. Itu menurut saya kalau udah sebuah prestasi yang sudah dicapai, ditekunin dengan sungguh-sungguh. Jadi bulat tekadnya itu. Kalau dari Mas Iko sendiri ngalami proses kebangkitan itu waktu apa? Pas momen apa Mas mulai merasa akhirnya bangkit? Apa waktu juara kemarin itu yang kamu ikutin? Kalau masalah terus terang Mas, jujur kalau waktu kemarin juara, saya ikut juara memang ada sebelumnya pasti seleksi juga kan. Saya ada mau masuk namanya adalah salah satu organisasi ke organisasi yang selanjutnya gitu. Jadi tahap organisasi selanjutnya itu kurang begitu besar, tapi di sini lebih sedang lah ya Mas ya. Cuma di sini nggak kepilih, cuma karena ada pernah tangan saya lagi memang cedera, pas nggak kepilih gitu Mas. Jadi saya terus terang udah frustasi. Emang menurut saya itu sangat ya banyak lah yang nggak etis ya cara penilaian, dan tapi Tuhan balik lagi, Allah udah ngasih petunjuk, nggak mungkin yang lebih luar bagus lagi. Jadi sportivitasnya itu sudah luntur, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah memberikan suatu hidayah dan inayah, makanya didolimin akan derajatnya akan naik. Banyak orang Mas, banyak orang ya yang dengan mau berhasil tapi dengan secara instan gitu. Tapi secara instan itu ya pasti nggak akan abadi. Tapi kalau dengan kita sungguh-sungguh, dengan keringat kita sendiri, itu pasti alhamdulillah luar biasa. Mirsa, bintang tamu saya selanjutnya juga masih orang hebat. Siapa sangka selain menjadi Putri Indonesia tahun 2011, 2011, si cantik ini juga atlet basket. Luar biasa, atlet basket nggak sembarangan. Basket. Tuh golep tuh gak. Basket Mas, basket. Ini. Itu dribble. Goyang dribble mulu ya, nggak dioper-oper ya Mas. Who is that? Langsung kita sambut Maria Selena. Tinggi banget, baby. Gak mau natap saya.